Kesaksian korban dugaan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Teluk Sumawe, 17 Juli 2019. Saya bacakan poin pentingnya saja. Fakta-fakta dari pemberi kesaksian bahwa merujuk pada kesaksian dari para pemberi kesaksian yang telah didengarkan di hadapan Komisioner KKI Aceh, setidaknya ditemukan informasi yang dialami oleh para pemberi kesaksian sebagai berikut. A. Dipaksa memberikan pengakuan terlibat sebagai anggota kelompok bersenjata. B. Mendapatkan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dengan cara disiksa dan dianiaya. C. Dirampas hak atas kemerdekaannya secara sewenang-wenang. D. Mengalami peristiwa penculikan dan atau penghilangan orang secara paksa. C. Mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan atau tindakan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Penyiksaan yang dilakukan terhadap perempuan, bahkan perempuan hamil. D. Mendapatkan kekerasan seksual. H. Mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan pendidikan bagi anak-anak korban. I. Masih ada anak korban yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak atau pendidikan yang layak. J. Mengalami stigma sosial secara negatif sebagai akibat dari dampak peristiwa di masa lalu. Ini yang tadi mendapat perhatian khusus dari ahli yang mengatakan sampai hari ini anak korban atau keluarga korban yang dituduh dan dapat pendidikan sebagai cuak misalnya, itu sampai hari ini hidupnya itu bahkan disebut sebagai subkultur tadi ya, kalau saya tidak salah. Jadi mereka yang paling direndahkan di tengah masyarakat kita. Ini harus kita lawan bersama-sama. Bahwa merujuk pada pandangan para ahli terhadap peristiwa yang dialami oleh para pemberi kesaksian dapat dikategorikan sebagai peristiwa sebagai berikut. A. Peristiwa yang dialami pemberi kesaksian adalah sebuah pelanggaran HAM. Merujuk pada fakta yang telah dialami, demikian juga dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dari rapat dengar kesaksian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana Undang-Undang HAM maksudkan adalah setiap perbuatan orang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi dan seterusnya, dan itu melanggar mekanisme hukum yang berlaku. Ahli B. Rekomendasi ahli terkait dengan perubahan kebijakan. Kebijakan yang perlu direkomendasikan kepada pemerintah, baik pemerintah Aceh Utara dan Teluk Sumawe maupun pemerintah Aceh dan atau pemerintah Republik Indonesia, perlu melakukan reformasi birokrasi pada aktor keamanan dan institusi pemerintah yang terkait dengan peristiwa di masa lalu, perlu reformasi sektor pendidikan, membuat kebijakan pemulihan yang berperspektif pada hak-hak korban, dan diperlukan kebijakan pembangunan yang memiliki keberpihakan kepada korban. Kesimpulan, bahwa dari informasi yang telah diselenggarakan dan diperdengarkan secara langsung tersebut, sebagaimana mandat yang diberikan kepada KKI Aceh, maka kami akan menindaklanjuti sebagai berikut. A. Meminta informasi kepada institusi yang terkait dengan kesaksian korban untuk mendapatkan kejelasan informasi, kejelasan atas peristiwa yang dialami oleh pemberi kesaksian. B. Meminta dokumen dari berbagai lembaga negara dan non-negara yang terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM yang telah dialami oleh para korban. C. KKR juga akan melakukan kajian dan analisa komprehensif berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan oleh para pemberi kesaksian agar dapat diketahui pola dan motif dari pelanggaran HAM selama konflik di Aceh berlangsung. Dan kemudian yang terakhir, menyusun rekomendasi tindak lanjut atas rekomendasi reparasi dan pemulihan korban berdasarkan standar universal dan merekomendasikan pelaksanaan rekonsiliasi serta perbaikan institusi pada pemerintah di Aceh Utara dan Teluk Sumawe, di Aceh dan pemerintah pusat. Demikian catatan penting ini kami simpulkan dan kami bacakan di sini. Teluk Sumawe 17 Juli 2019,
Komisioner KKR Aceh, Afril Darni SH, RLM, Evi Narti Zain SE sebagai Wakil Ketua sekaligus Ketua Kelompok Kerja Bidang Kebenaran. Ainal Madiah STP, anggota sekaligus Ketua Kelompok Kerja Bidang Perempuan. Mastur Yahya SHMO,